jadi sebagai hama. Jadi biawak di sini tuh sering makanin ikan yang ada di tambak-tambak ikan di sini. Ada banyak orang nyara ikan, habis ikannya sama biawak. Jadi biawaknya mereka memang menjadi tempat menggantungkan hidup bagi sebagian besar warga yang berada di sekitarnya. Jalan aspal yang membelah areal perkebunan karet Desa Cijunti, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menjadi salah satu jalan akses bagi warga desa yang hendak berpergian ke kota. Saya sengaja berjalan kaki menyusuri jalanan aspal untuk menikmati udara yang benar-benar segar. Ternyata lumayan menguras tenaga juga berjalan menyusuri jalanan aspal di tengah kebun karet ini. Nah, untuk menghemat tenaga, enak juga kayaknya kalau saya numpang angkutan pedesaan. Apalagi lokasi situ Cikamar yang akan saya datangi masih cukup jauh dari sini. ke ini apa Rawa Cikamar. Ya. Kurang lebih 30 menit naik angkutan, akhirnya saya sampai juga di jalan masuk menuju situ Cikamar. Rupanya untuk bisa mencapai lokasi situ, saya kembali harus berjalan kaki melewati perkampungan. Keramahan menjadi ciri khas warga desa yang berada di situ Cikamar. Kehidupan sederhana dan bersahaja warganya membuat saya merasa nyaman berada di tempat yang sebelumnya tidak pernah saya datangi ini. Desa Cijunti yang berada di pinggiran Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu desa yang menjadi penghasil padi di kawasan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan areal persawahan yang luas didukung sistem pengairan yang baik menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari desa ini. Wah, kayaknya Rawa Cikamar itu ini nih. Ternyata rawanya cukup luas ya. Dan banyak tumbuhan-tumbuhan air di tengahnya tuh. Rawa ini adalah rawa tanda hujan. Jadi ketika musim kemarau, airnya itu nggak ada. Dan sekarang musim hujan, airnya jadi penuh. Oke, sekarang kita cari orang yang memang katanya biasa berburu biawak di sekitar sini. Bang, enggak, ini lagi ngapain nih? Bawa-bawa rakit mau kemana? Ini mau buru biawak. Biawak? Ya. Sendirian? Ya, teman-teman udah ada sana. Emang biasa ya berburu biawak di rawa ini? Udah biasa. Banyak ya? Banyak. Saya boleh ikut nggak sih? Itu cuma berenang tuh ya? Iya. Boleh ikut nggak saya, Mas? Boleh. Ya udah sini deh. Kebetulan banget ya, pas sampai sekarang ketemu langsung sama orang yang biasa berburu biawak di tempat ini. Biasanya emang abang doang yang berburu di sini atau banyak orang juga berburu? Oh, nggak cuma abang ya? Ya. Oh, Suka itu biasanya buru ya. diapain sih nanti biawaknya kalau dapat? Ya, dipotong itu Pak kalau kita lagi lapar gitu dipotong gitu. Oh, nggak dijual ya? Enggak, bukan buat dijual gitu. Wah, menarik ya. Jadi biawak di sini tuh dikonsumsi sama mereka justru, bukan untuk dijual. Karena kenapa sih kok diburu? Kan di sini banyak-banyak ini ternak ikan gitu. Oh. Jadi dia sama gitu. Oh, jadi sebagai hama. Jadi biawak di sini tuh sering makanin ikan yang ada di tambak-tambak ikan di sini. Ada banyak orang nyara ikan, habis ikannya sama biawak. Jadi biawaknya mereka buru tuh untuk dimakan sekalian. Jadi ada manfaatnya. Oh gitu. Ya udah, ikut deh. Situ Cikamar besar sekali manfaatnya bagi warga desa. Selain sebagai reservoir penampung air hujan untuk mengairi sawah, situ ini juga menjadi tempat bermain bagi warga, terutama anak-anak. Salah satunya sekelompok anak yang gemar berburu biawak ini. Bang, siapa tuh? Teman. Teman. Wah, sorry nih ganggu nih. Oh iya, gak apa-apa. Munduran dikit, Pak, baknya. Ini kesian, tadi digantiin aja, capek kan dari ujung sana. Ya, ini cium nih. Halo, Halo. Panji. Iya, Dison. Wah, kebetulan nih ya lagi pas banget nih pas saya datang, kalian lagi siap-siap mau berburu ya. Iya. Ini kebetulan lagi di jalan ketemu sama sama jebak nih. Waduh. Ini apa namanya tuh? Apaan nih, pancing ya? Iya. Apa namanya, kikiong kan ya? Iya, kiong. Kiong emas kan? Iya. Oh.
Mana? Oh, Nah. Jadi amis banget ya baunya. Iya, iya. Soalnya dia Bener. kan suka yang amis-amis. Betul. Jadi di samping berburunya itu dikejar, Iya. mereka juga berburu dengan cara memancing biawak dengan kail dan penur. Umpannya itu adalah ciong, amis banget baunya. Gak enak baunya, tapi justru biawak suka ini. Ini mau disimpan di mana nih? Ya di sini aja. Oh, di sini aja ya? Iya, iya. Ya udah diikat deh. Wah, seru banget berburu biawak di rawa alam dan yang memang habitat biawak asli ya. Di sini populasi biawak masih banyak banget dan bahkan sampai jadi hama buat para penambang ikan di sekitar sini. Mana lagi sekarang? Ya kita sekarang sana aja. Soalnya biasanya dia kalau udah di air dia suka berjemur di atas. Oh gitu. Iya. Yaudah, yuk. Kita ke tepian. Iya. Artinya berjemurnya di semak-semak itu. Selain bermanfaat bagi sumber irigasi areal persawahan di sekitarnya, situ Cikamar juga menjadi habitat berbagai jenis reptil. Di sekeliling kawasan situ masih terdapat hutan yang menjadi daerah resapan dan tempat berkembang biak satwa liar. Bersama teman-teman baru yang hobi berburu biawak, saya mencoba keberuntungan untuk ikut mencari satwa yang tergolong luar biasa banyak populasinya tersebut. Namun demikian, saya dan teman-teman tetap harus waspada dan berhati-hati menjelajahi di sekitar situ Cikamar. Karena di sini masih sering terlihat satwa liar, terutama ular. Ada anak ular. Itu lihat ya, tuh, Bagus ya. tancang. Seekor anak piton rupanya terpisah dari induknya. Ia tampak bermain sendirian di atas ranting pohon. Keberadaan ular kecil ini pun langsung menghentikan langkah kaki saya dan teman-teman. Di atas pohon sana ada seekor anak ular sanca kembang yang sedang berjemur. Biasanya ular sanca kembang yang masih kecil memang sering di atas pohon untuk berlindung ataupun mencari makan. Karena ular yang masih kecil seperti itu, dia nggak bisa makan makanan yang lebih besar dari rahangnya. Piton kecil ini termasuk jenis piton reticulatus, jenis piton yang memang suka berada di ketinggian. Keberadaan piton kecil yang tampak sedang berkamuflase di antara ranting pohon kemungkinan sedang berburu makanan. Burung menjadi makanan kesukaan ular piton Lihat. kecil. Yang satu ini perutnya tuh agak gendut. Mungkin dia habis menelan sesuatu ya. Mungkin burung atau mungkin juga katak atau tikus. Nah, biasanya dia bermalas-malasan setelah makan dan berjemur. Itu untuk membantu proses pencernaannya. Nah, sekarang dia bergerak, lihat. Dia terus gerak. Tenang banget ya. Kalau ada yang kecil, pasti ada yang besar. Gak mungkin enggak. Karena apa? Daerah ini adalah daerah rawa dan merupakan daerah yang sangat disukai oleh ular piton. Jadi, sangat memungkinkan ular ini hidup di daerah ini. Ayo. Rakit menjadi salah satu sarana transportasi untuk menyeberangi situ dari sisi perkampungan ke kawasan yang dekat dengan hutan. Rakit yang terbuat dari bambu ini hanya bisa menampung beberapa orang saja, karena jika terlalu berlebihan bisa berbahaya dan tenggelam. Biawak air atau Varanus salvator menjadi salah satu satwa liar penghuni kawasan situ Cikamar. Jika dilihat dari populasinya, biawak merupakan satwa penghuni kawasan situ dengan jumlah terbanyak. Tuh depan tuh, pelan-pelan. Oh iya, pelan-pelan. Dia waktu tuh. Di tepian rawa ada seekor Varanus salvator atau biawak air ukuran sedang. Kayaknya biawak itu lagi berjemur dan habis makan. Biasanya kebiasaan reptil setelah berjemur itu dia akan berdiam diri di tepian dekat air itu untuk membantu pencernaannya. Paji nggak bisa langsung deketin biawak itu karena kalau misalkan Paji deketin lebih jauh lagi, lebih dekat lagi, dia akan lari. Tuh lihat, sekarang dia udah mulai gerak tuh. Ya masuk air. Kecepatan larinya yang sangat kencang membuat kadal raksasa ini sangat sulit untuk didekati.